Hai guys, perkenalkan, namaku Michael. Hari ini, aku ingin share ke kalian bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami. Sebagai klarifikasi, aku bukan dokter, atau ahli spesialis gizi, atau apapun itu. Aku hanya orang yang pernah mengalami masa-masa kegemukan. Dulu di tahun 2017, berat badanku sampai 110 kg. Itu pas aku masih kelas 3 SMP. Dulu aku suka insecure lihat orang-orang kurus. Di pikiranku, eh, kayaknya enak ya jadi orang kurus. Mereka bisa gerak dengan bebasnya. Mereka bisa lakukan apapun dengan lentur, dengan pede. Sedangkan kita yang gemuk, mau gerak aja susah. Apalagi gimana cara kita mau pede di depan publik, ya nggak? Jadi, aku pun memutuskan ingin menurunkan berat badan. Aku ingin kurus seperti mereka. Nah, mungkin kalian pernah berpikiran ya, eh, aku ingin menurunkan berat badan. Jadi, aku harus diet, aku harus nge-gym, aku harus olahraga. Tapi, aku harus mulai dari mana? Nah, pertama-tama mari kita bahas tentang diet. Apa sih diet itu? Dilansir dari laman Google, diet adalah makanan yang dikonsumsi seseorang atau organisme tertentu. Kalau di luar negeri, diet biasanya dikaitkan oleh makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Dalam kehidupan mereka, kalau mereka sudah mendengar kata diet, itu langsung merujuk ke makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Contoh, hey, what's your diet? Jadi kata-katanya langsung, hey, apa sih makananmu sehari-hari? Contohnya, oh, my diets are rice, chicken, corn, spinach, beetroot. Jadi langsung merujuk ke makanan mereka sehari-hari. Sedangkan di Indonesia, diet itu biasa dikaitkan oleh apa ya kata-katanya? Seperti mengurangi makanan. Jadi beda. Aku browsing di internet dan aku menemukan banyak banget jenis diet di luar sana. Ada diet OCD, diet keto, diet rendah gula, dan lain-lain. Aku sendiri udah pernah nyoba beberapa jenis diet yang aku sebutin tadi. Dan mereka semua itu benar-benar menyiksa guys. Betul, menyiksa banget. Jadi, ada program diet yang mengharuskan kita makan makanan tertentu. Ada yang mengharuskan kita mengurangi porsi makan. Ada juga yang membolehkan kita makan apapun, tapi dijangka oleh waktu. Dan mereka semua itu nyiksa. Betul-betul menyiksa. Nah, jadi beragam jenis diet mempunyai metode yang berbeda-beda. Lantas, apa sih tujuan dan inti dari semua diet yang aku sebutin tadi, termasuk diet-diet yang nggak aku sebutin? Jadi, apa sih inti dari diet? Aku punya satu jawaban singkat yang mewakili seluruh jenis diet di dunia ini. Ya, aku menyebutkan dunia ini, yaitu merubah gaya makan kita, termasuk merubah gaya hidup kita. Guys, aku dulu suka banget makan makanan manis. Kue, roti, ice cream. Siapa sih yang nggak suka ice cream? Terus, aku dulu juga suka gorengan. Pisang goreng, ketela goreng, ubi goreng. Terus, aku dulu juga paling suka nasi goreng. Aku dulu sekali makan nasi goreng, itu bisa 1,5 sampai 2 porsi. Dan es teh juga. Dulu aku satu gelas itu nggak cukup. Itu aku bisa 2 sampai 3 gelas sekali minum. Bayangkan makanku yang dulu seperti itu, tiba-tiba disuruh diet yang ketat. Menyiksa banget guys. Banget. Jadi aku memutuskan ingin buat program dietku sendiri. Gimana caranya? Dulu waktu awal-awal aku memutuskan ingin menurunkan berat badan, aku mulai dengan menurunkan porsi makanku sedikit demi sedikit. Yang dulunya aku makan nasi goreng bisa 2 porsi, aku coba rubah jadi porsi normal. Aku juga mengurangi makan-makan gorengan, mengurangi makan makanan manis. Nah, waktu pun berlalu. Aku satu hari pernah iseng nyoba nimbang. Dan kenyataannya berat badanku turun. Jadi, semakin aku menimbang terus,
itu semakin turun, semakin turun, semakin turun. Nggak pernah naik. Nah, sejak itu pun aku jadi makin semangat menurunkan berat badan. Sejak itu pun aku mulai nyoba makan makanan sehat seperti salad, jus, ya kadang masih makan makanan gorengan. Ya yang aku sebutin tadi tuh kadang masih aku makan, tapi nggak sesering dulu. Sampai sekarang di tahun 2021 pun aku masih tetap belajar soal menurunkan berat badan. Aku masih mensempurnakan program makanan-makanan aku, dan aku sudah belajar banyak selama 4 tahun ini. Apa aja sih yang aku pelajarin selama 3 tahun ini? Hal pertama adalah jangan makan selama sehari. Enggak lah. Hal pertama adalah mengurangi asupan kalori harian. Kita pasti butuh makanan. Kita butuh kalori untuk beraktivitas sehari-hari. Tanpa makanan, kita mati. Nah, laki-laki dan perempuan memiliki asupan kalori yang berbeda. Laki-laki butuh sekitar 2.500 sampai 3.000 kalori, sedangkan perempuan membutuhkan 2.000 sampai 2.500 kalori. Nah, untuk kalian yang pemula atau yang baru pertama memulai program diet, kalian mulai potong aja kalori kalian sekitar 500 kalori sehari. Jadi, dari menurunkan kalori sekitar 500, nanti berangsur kurangi 700, 800, 900. Aku sih sekarang asupan kalori harianku cuman sekitar 1.800 sampai 2.000 kalori. Dan yang kedua adalah membakar kalori. Tanpa disadari, kita membakar kalori dengan beraktivitas. Meskipun sedikit, ya nggak tahu ya berapa, kan aku udah bilang aku bukan ahli. Tapi biasanya, kalau kita ngomongin masalah membakar kalori, hal pertama yang muncul di pikiran kita adalah olahraga. Kalau menurut kalian olahraga terlalu berat, ada kok rahasia kecil cara membakar kalori yang paling mudah, yang mungkin kalian belum tahu. Apa itu? Tidur. Aku saranin kalian tidur sekitar 7-8 jam sehari. Katanya sih, tidur 7-8 jam sehari bisa membakar sekitar 2.000 kalori. Jadi seumpama kalian satu hari mengonsumsi sekitar 2.000 kalori, dan kalian berhasil membakar kalori sebanyak 500 dengan beraktivitas, dan di malam harinya meninggalkan sekitar 1.500 kalori, jadi kalian hitung, 1.500 kalori dikurangin 2.000 kalori. Jadi plus 500 kalori. Nah, 500 kalori itu diambil dari masa tubuh kalian. Jadi masa tubuh kalian berkurang. Artinya berat badan kalian berkurang. Dan yang ketiga, stop minder. Jadi kalian yang suka mikir seperti, nanti kira-kira aku turun berat badan berapa ya? Nanti berhasil apa enggak ya? Kalau aku nggak nge-gym, masih bisa turun berat badan apa enggak ya? Tolong, stop. Stop semua pikiran itu. Aku tadi udah bilang, inti dari diet adalah merubah gaya hidup kita, termasuk merubah gaya makan kita. Jadi, kalau kalau kalian berhasil merubah gaya makan dan gaya hidup kalian, otomatis kalian akan menurunkan berat badan. Seperti aku tadi, tanpa diduga, itu pun berat badan aku makin turun, makin turun, makin turun. Ada satu rahasia kecil tentang menurunkan berat badan. Olahraga tidak akan menurunkan berat badan kalian, melainkan makanan. Jadi kalau kalian bertanya, apakah aku harus olahraga untuk menurunkan berat badan? Jawabannya adalah tidak. Olahraga membantu membakar kalori kita, tapi tanpa olahraga pun kita masih bisa menurunkan berat badan. Oh, hampir lupa. Guys, ada satu rahasia lagi tentang menurunkan berat badan. Ini adalah makanan yang benar-benar berefek besar dalam menurunkan berat badan kalian. Kenapa ya? Kenapa oats ini benar-benar akan berefek besar dalam menurunkan berat badan? Aku akan share ke kalian di video selanjutnya. Aku akan buat konten seputar menurunkan dan menaikkan berat badan. Jadi jangan sampai ketinggalan. Akhir kata, terima kasih. Jangan lupa share, like, and subscribe. Oke, see ya.